Batu Nunggal, sebuah desa kecil di Jawa Barat, diguyur kabar gembira. Setelah bertahun-tahun dilanda jalan rusak yang berlubang dan licin saat hujan, pemerintah setempat akhirnya memutuskan membangun jalan utama desa. Para warga bersorak, terutama para kuli dan pekerja proyek yang melihat ini sebagai peluang untuk memperbaiki nasib mereka. Di tengah antusiasme itu, ada wajah-wajah lelah yang menyembunyikan rasa cemas. Mereka tahu, di balik harapan ini, ada ancaman yang mengintai. Sejak awal proyek dimulai, bayangan gelap itu muncul. Preman-preman yang menamakan diri geng Batu Hitam, dipimpin oleh pria kekar bernama Janggar, mulai menampakkan diri. Mereka berdiri di tepi jalan, menatap para kuli dengan senyum penuh ancaman. "Uang keamanan, kalau mau selamat," teriak salah satu dari mereka. Suara itu bergema di antara tumpukan batu dan debu jalan, membuat para pekerja tersentak ketakutan. Hari demi hari, ketakutan itu semakin nyata. Para kuli yang awalnya semangat, kini hanya bisa bekerja setengah hati. Setiap kali Janggar lewat, mereka harus menyerahkan sebagian upah yang baru diterima. "Kalau menolak, kau tak akan pulang dengan utuh," ancam Janggar dengan suara serak dan mata yang dingin. Seorang kuli muda, Asep, mematung mendengar ancaman itu, hatinya bergetar tapi tidak berani melawan. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik bukit, Asep berani menolak memberikan uang kepada preman. Seketika, tawa anak buah Janggar pecah. Mereka mendorongnya, menamparkan, hingga Asep terjatuh di tanah berdebu, wajahnya berdarah dan tubuhnya lemah. Rekan-rekannya hanya bisa menatap, tangan mereka gemetar, tak mampu berbuat apa-apa. Tangisan Asep membelah udara senja, membuat hati setiap pekerja tersayat pilu. Warga desa yang mengetahui kejadian itu gemetar ketakutan. Mereka tahu, melapor ke polisi bukanlah pilihan. Janggar punya jaringan luas, bahkan di aparat setempat. Sementara itu, proyek pembangunan jalan yang dinanti-nanti harus terhenti. Batu-batu yang sudah ditata dan semen yang baru dituangkan kini terbengkalai, seolah menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Di tengah keputusasaan itu, kabar tentang perlakuan Janggar sampai ke telinga Dedi Mulyadi, pengurus kota Jawa Barat yang terkenal tegas dan berhati lembut. Ia mendengar cerita para kuli, tentang wajah-wajah berdarah, tangisan anak-anak yang kehilangan harapan, dan ketakutan warga yang membeku. Dedi Mulyadi tidak bisa diam. Ia tahu, sebuah keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk jalan itu, tapi untuk seluruh rakyat Batu Nunggal. Dengan langkah pasti, Dedi Mulyadi datang ke desa. Ia menatap jalan berlumpur itu, lalu menatap para pekerja yang takut menatapnya balik. "Kalian tidak sendiri," katanya dengan suara tegas, namun menenangkan. Seketika, hati para kuli sedikit terangkat. Ada secercah harapan yang mulai muncul, seolah cahaya mentari yang menembus awan gelap. Mereka menyadari, ada orang yang berani berdiri di pihak mereka. Namun, jauh di balik bukit, mata Janggar menatap desa itu. Rasa amarah dan dendam memenuhi dadanya. Ia tidak suka ada orang yang menantang kekuasaannya, apalagi seorang pejabat yang berani datang sendiri. Dalam hatinya, Janggar bersumpah bahwa siapapun yang mencoba menghentikannya akan menyesal. Jalan Batu Nunggal kini menjadi medan pertaruhan, bukan hanya untuk batu dan semen, tapi untuk keberanian, keadilan, dan harga diri seluruh warga desa. Keesokan harinya, suasana desa Batu Nunggal terasa semakin mencekam. Para kuli yang semula mencoba bekerja dengan hati-hati, kini hampir tidak ada yang berani mengangkat sekop atau memindahkan batu. Bayangan Janggar dan anak buahnya selalu menempel di setiap sudut proyek, menakut-nakuti siapapun yang bergerak. Setiap langkah terasa berat, setiap napas seolah diikuti ancaman tak terlihat. Asep, yang sebelumnya dipukuli hingga luka, duduk termenung di tepi jalan berdebu. Wajahnya masih merah dan lebam, tapi matanya menatap jalan yang belum selesai dengan rasa marah dan kecewa. Ia merasa hancur bukan karena pukulan semata, tetapi karena ketakutan yang menular ke semua orang di sekitarnya. Rekan-rekannya pun diam, sebagian menunduk, sebagian meneteskan air mata. Di rumah-rumah, isak tangis terdengar di mana-mana. Ibu-ibu menutup wajah anak-anak mereka, takut melihat luka Asep dan mendengar cerita para kuli yang dipaksa menyerahkan upah. Para kepala keluarga terdiam, merasa tidak berdaya, menyaksikan preman-preman itu merampas jerih payah mereka dengan mudah. Rasa frustrasi dan putus asa memenuhi setiap sudut desa. Para preman semakin merasa berkuasa. Janggar sering muncul dengan motor besar, menengok proyek sambil tertawa mengejek. Ia berkata,
Kalau kalian ingin jalan ini selesai, bayar dulu. Suaranya keras dan dingin, seakan menembus hati setiap orang. Anak buahnya menendang karung semen, menumpahkan pasir, seolah memperingatkan bahwa mereka bisa merusak proyek kapanpun mereka mau. Beberapa warga berusaha mengadu ke aparat, namun kabar itu hanya kembali dengan wajah-wajah acuh. Polisi setempat seolah takut, menolak turun tangan tanpa perintah dari kota. Keputusasaan semakin menggantung di udara panas Batu Nunggal. Para pekerja merasa seperti terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir, dan jalan yang seharusnya membawa harapan kini menjadi simbol ketakutan. Di tengah malam, Asep duduk di tepi jalan yang kosong. Ia memandangi bumi berdebu yang dipenuhi bekas langkah kaki dan tumpukan batu. Angin malam membawa suara tangisan dan gemerisik daun, seakan ikut meratapi penderitaan para kuli. Dalam hatinya, ia menatap langit dan berdoa agar ada seseorang yang berani menegakkan keadilan, seseorang yang bisa menghentikan kekejaman Janggar. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Dedi Mulyadi, pengurus kota yang terkenal tegas dan berhati lembut. Mendengar tentang ketakutan dan penderitaan warga, matanya menatap tajam. Ia tidak ingin membiarkan rakyat kecil menjadi korban premanisme. Hatinya bergetar, bukan karena amarah semata, tapi karena rasa tanggung jawab terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan langkah pasti, Dedi Mulyadi memutuskan untuk turun tangan. Ia meninggalkan kota dan menuju desa Batu Nunggal tanpa banyak bicara. Setibanya di pinggir proyek, ia menatap wajah-wajah lesu para kuli. "Kalian tidak perlu takut lagi. Ada aku di sini," ujarnya lantang, suara tegas namun penuh ketenangan. Seketika, hati para pekerja sedikit terangkat. Ada secercah harapan yang mulai menembus bayangan gelap, meski Janggar masih mengintai dari kejauhan. Keesokan paginya, desa Batu Nunggal diselimuti kabut tipis. Namun kabut itu tidak bisa menutupi mata warga yang waspada. Desas-desus tentang kedatangan seorang tokoh penting sudah terdengar sejak fajar. Warga menatap jalan berlumpur, berharap keadilan akhirnya datang. Di ujung desa, terlihat sosok tegap berjalan mantap, Dedi Mulyadi. Pakaian sederhana dan langkahnya tenang, namun aura keberaniannya membuat udara di sekitarnya seakan tegang. Para kuli berkumpul, menahan napas. Beberapa meneteskan air mata haru melihat sosok yang selama ini hanya terdengar namanya di berita. Dedi Mulyadi menatap mereka satu persatu, senyumnya kecil tapi penuh makna. "Kalian tidak berdiri sendiri. Hari ini, tidak ada yang akan menginjak jerih payah kalian lagi," ucapnya. Suaranya menembus hati para pekerja yang selama ini hidup dalam ketakutan. Sementara itu, di kejauhan, Janggar memantau kedatangan Dedi. Tubuhnya menegang, wajahnya merah padam. Ia tidak menyangka ada seorang pejabat berani datang sendiri ke desa yang dikuasainya. "Siapa dia? Berani-beraninya menginjak wilayahku," gumamnya sambil menepuk tangannya dengan tegas. Anak buahnya juga ikut cemas, merasakan gelombang intimidasi dari sosok yang baru muncul itu. Dedi tidak membuang waktu. Ia berjalan ke tengah proyek yang setengah jadi, menepikan karung-karung semen dan batu yang berserakan. Ia berbicara dengan para kuli, mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Setiap cerita yang ia dengar membuat matanya lebih tajam, tetapi bukan dengan kemarahan yang membabi buta, melainkan dengan tekad menegakkan keadilan. Janggar dan anak buahnya akhirnya muncul, berdiri di tepi jalan, menatap Dedi dengan rasa curiga dan amarah. Mereka mencoba mengintimidasi, menggerakkan tubuh sambil bersiap menakut-nakuti. Namun kali ini berbeda. Dedi berdiri tegap, matanya menatap lurus ke arah Janggar. "Janggar," suaranya dalam dan jelas, "permainanmu di desa ini sudah selesai. Jangan pernah mencoba mengganggu rakyat kecil lagi." Anak buah Janggar mulai ragu. Selama ini mereka terbiasa menakut-nakuti kuli yang lemah, tapi sosok di depan mereka berbeda. Tidak ada rasa takut, hanya ketegasan yang membakar keberanian. Janggar merasa hatinya bergetar sedikit, sesuatu yang belum pernah ia rasakan saat menindas orang lain. Ia mencoba menyembunyikan rasa takut itu, namun tubuhnya sedikit gemetar saat mendekat. Dedi Mulyadi kemudian mengajak beberapa warga berdiri di sekeliling proyek, menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri. "Kalau kalian berani menginjak rakyat, berarti kalian menginjak harga diri sendiri. Batu Nunggal adalah rumah bagi orang-orang yang bekerja keras, bukan untuk preman seperti kalian," tegasnya. Kata-kata itu menggema di sepanjang jalan, seolah menamparkan Janggar dengan keras. Janggar akhirnya mundur beberapa langkah, matanya menatap Dedi dengan campuran amarah dan gentar.
Ia menyadari bahwa menghadapi Deddy Mulyadi bukanlah hal mudah. Aura ketegasan dan keberanian itu membuatnya mulai merasa takut. Desa Batu Nunggal kini berubah, jalan yang dulunya penuh ketakutan mulai terasa aman, dan untuk pertama kalinya, Janggar merasa gentar menghadapi seseorang yang keberaniannya melampaui kekerasannya sendiri. Malam itu, angin bertiup kencang di atas bukit Batu Nunggal. Di sebuah gubuk tua, Janggar duduk termenung, wajahnya memerah menahan amarah. Suara Deddy Mulyadi yang lantang masih terngiang di kepalanya, kata-kata yang membuat gengsinya runtuh di depan anak buahnya sendiri. Ia menghantam meja kayu hingga retak, matanya menyala seperti bara api. Berani-beraninya dia mempermalukanku di depan orang-orang itu. Aku akan buat dia menyesal datang ke sini. Raungnya, membuat anak buahnya menunduk ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba menenangkan sang pimpinan, namun Janggar terlalu tersulut. Ia memandang ke arah desa yang tampak kecil dari atas bukit, lalu mengepalkan tangan. Dalam pikirannya, Deddy Mulyadi bukan sekadar pejabat, ia adalah ancaman terhadap kekuasaan yang selama ini dibangunnya melalui ketakutan. Besok pagi, kita datangi proyek itu. Aku ingin dia tahu siapa yang berkuasa di Batu Nunggal, ujarnya penuh kebencian. Fajar menyingsing, dan desa Batu Nunggal bersiap melanjutkan pembangunan jalan yang sempat tertunda. Warga kini lebih berani, terutama setelah kedatangan Deddy yang memberi mereka harapan. Namun di kejauhan, suara deru motor mulai terdengar, semakin lama semakin dekat. Wajah-wajah para pekerja memucat, mereka tahu suara itu milik Janggar dan anak buahnya. Debu beterbangan saat puluhan motor berhenti di pinggir jalan. Janggar turun dari motornya, mengenakan jaket kulit hitam, matanya tajam menatap Deddy Mulyadi yang berdiri tegap di tengah proyek. "Kau pikir kau siapa? Berani campuri urusanku?" bentaknya dengan nada garang. Deddy tidak bergeming. Ia menatap Janggar dengan tenang, senyumnya tipis namun tegas. "Aku bukan mencampuri urusanmu, Janggar. Aku datang untuk menghentikan kejahatanmu," ucapnya tenang. Suaranya seperti menembus dada setiap orang yang mendengar. "Berani kau bicara begitu padaku?" teriak Janggar sambil menarik golok dari pinggangnya. Para warga menjerit dan mundur, tapi Deddy tetap berdiri di tempatnya. "Letakkan itu," ucap Deddy tanpa gentar. "Kau tidak sedang melawan aku, Janggar. Kau sedang melawan rakyat yang selama ini kau sakiti." Suara itu membuat Janggar terpaku sesaat. Ada sesuatu dalam nada bicara itu, bukan ancaman, tapi kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Salah satu anak buah Janggar mencoba menyerang lebih dulu, tapi para aparat dan warga yang sudah bersiaga langsung menghadang. Terjadi keributan singkat, suara benturan besi dan teriakan bergema di udara. Namun Deddy tidak bergerak sedikit pun, ia tetap menatap Janggar yang kini mulai mundur perlahan. Hatinya gelisah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa takut yang halus tapi nyata. Melihat situasi semakin kacau, Deddy melangkah maju, menatap langsung ke mata Janggar. "Kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. Kau bisa menakuti rakyat, tapi tidak bisa mengalahkan nurani mereka," ucapnya lantang. Kata-kata itu membuat Janggar menunduk sejenak. Untuk pertama kalinya, suara hatinya menggema di tengah amarahnya sendiri. Melihat anak buahnya mulai ditangkap satu persatu oleh aparat, Janggar akhirnya kabur ke hutan di belakang bukit. Ia berlari tanpa arah, meninggalkan debu dan suara sirine di belakangnya. Malam itu, hujan turun deras di Batu Nunggal. Jalan yang belum selesai tampak bersinar di bawah lampu-lampu proyek, dan warga menatapnya dengan lega. Mereka tahu, perang belum usai, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa menang. Karena di tengah kegelapan, ada seorang pemimpin yang berani berdiri melawan ketakutan itu. Malam itu, hujan turun tanpa henti membasahi hutan di pinggiran Batu Nunggal. Di tengah kegelapan, sosok Janggar berjalan terlatih, bajunya sobek, tubuhnya penuh luka, dan matanya liar seperti binatang yang terluka. Hujan membasuh wajahnya, namun tidak mampu menghapus rasa malu dan amarah yang mendidih di dadanya. Ia teringat bagaimana Deddy Mulyadi berdiri tegak di hadapannya, tanpa rasa takut sedikit pun, tatapan mata yang menusuk lebih dalam daripada sebilah golok. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Di antara gemuruh petir, suara Deddy bergema dalam pikirannya, "Kau tidak sedang melawan aku, Janggar. Kau sedang melawan rakyat yang selama ini kau sakiti." Kalimat itu berulang-ulang terdengar, seolah menghantam batok kepalanya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap datang, seperti panggilan nurani yang selama ini ia bunuh.
Diam, diam, teriaknya pada dirinya sendiri, namun hanya suara hujan yang menjawab. Beberapa hari berlalu, Janggar bersembunyi di sebuah gubuk tua di dalam hutan. Tanpa makanan, tanpa teman, hanya ditemani suara serangga malam. Luka di tubuhnya mulai membusuk, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia teringat wajah-wajah kuli yang ketakutan setiap kali melihatnya. Ia teringat Asep yang jatuh bersimbah darah karena menolak dipalak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Janggar merasa hina. Dalam keheningan itu, Janggar menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu begitu ia banggakan karena mampu membuat orang takut. Kini tangan itu gemetar, dingin, dan kotor. Apa gunanya kekuasaan kalau semua orang membenciku? Gumamnya lirih, air mata mulai menetes di antara hujan yang terus mengguyur atap bocor gubuk itu. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis. Beberapa hari kemudian, saat hujan mereda, Janggar berjalan menuju desa dengan langkah pelan. Dari kejauhan, ia melihat proyek jalan yang dulu ia rusak kini kembali hidup. Warga bekerja bahu-membahu dengan semangat baru. Bahkan anak-anak, yang dulu takut kini tertawa di pinggir jalan. Hatinya mencelos. Ia merasa seperti orang asing di tanah yang dulu ia kuasai dengan kekerasan. Ketika melihat para kuli bekerja, Janggar tak sanggup menahan air matanya lagi. Ia berjongkok di balik semak, menatap mereka yang kini hidup tanpa rasa takut. Dulu aku pikir kekerasan membuatku kuat, tapi ternyata membuatku sendirian, ucapnya pelan. Ia menatap ke langit, seolah berbicara pada seseorang di atas sana. Mungkin, Tuhan memang mengirim Dedi untuk membuka mataku. Malam harinya, Janggar bermimpi. Ia melihat Dedi Mulyadi berdiri di tengah jalan Batu Nunggal, tersenyum padanya. Tapi bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh welas asih. Kalau kau masih punya hati, gunakan untuk memperbaiki, bukan merusak, suara itu bergema lembut. Ketika terbangun, tubuh Janggar gemetar. Ia tahu, sudah waktunya menebus semua kesalahannya. Dengan pakaian lusuh dan langkah penuh penyesalan, Janggar berjalan meninggalkan hutan menuju desa. Ia tidak lagi membawa golok, hanya membawa niat untuk meminta maaf. Di kejauhan, matahari mulai terbit di atas bukit Batu Nunggal, menyinari jalan yang hampir selesai dibangun. Disinilah babak baru hidup Janggar dimulai, bukan sebagai penguasa yang ditakuti, tapi sebagai manusia yang berusaha ditebus oleh penyesalannya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut sela pepohonan, menyinari desa Batu Nunggal yang kini penuh semangat baru. Jalan yang dulunya penuh ketakutan kini ramai dengan tawa warga. Di antara suara palu dan adukan semen, para pekerja bernyanyi sambil bekerja. Namun di kejauhan, di ujung jalan yang masih berbatu, terlihat sosok lusuh berjalan pelan dengan kepala tertunduk Janggar. Bajunya robek, wajahnya pucat, dan langkahnya gontai, namun di matanya terpancar sesuatu yang berbeda, penyesalan yang tulus. Beberapa warga yang melihatnya langsung terdiam. Mereka saling pandang dengan campuran kaget dan waspada. Itu, Janggar, bisik salah satu kuli dengan nada gemetar. Seketika suasana yang semula riuh menjadi sunyi. Semua pandangan tertuju pada mantan preman yang pernah menebar ketakutan di desa itu. Tapi Janggar tidak menatap siapapun, ia hanya terus berjalan perlahan menuju arah Dedi Mulyadi, yang sedang mengawasi pekerjaan di ujung jalan. Dedi menoleh ketika suara langkah berat itu mendekat. Sekilas, ia melihat bayangan sosok yang dulu menantangnya dengan penuh amarah. Tapi kali ini berbeda, di depan matanya berdiri seorang pria yang sudah hancur, bukan secara fisik saja, tapi juga batin. Dedi tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam dan tenang. Aku datang bukan untuk melawan, suara Janggar bergetar. Aku datang untuk menebus dosa. Ia menunduk, kedua tangannya gemetar menahan tangis. Aku sudah terlalu banyak menyakiti orang, Pak Dedi. Aku kira kekuatan itu berarti menakuti orang lain. Tapi ternyata, aku hanya jadi budak amarahku sendiri. Air matanya jatuh ke tanah yang berlumpur, tanah yang dulu ia injak dengan kesombongan. Para warga menatap tanpa berkedip. Tak ada yang menyangka preman sekejam Janggar bisa menangis di hadapan mereka. Dedi Mulyadi melangkah pelan mendekatinya, lalu berdiri tepat di depannya. Janggar, katanya lembut tapi tegas, setiap orang memang pernah salah. Tapi tidak semua orang berani mengakui kesalahannya. Kau sudah melangkah ke jalan yang benar. Ucapan itu membuat Janggar terisak semakin keras. Dedi lalu menepuk pundaknya perlahan.
Kalau kau benar ingin menebus dosamu, jangan lagi merusak. Bantu mereka membangun jalan ini. Biar tangan yang dulu menyakiti, kini menjadi tangan yang memperbaiki. Suara Dedi begitu dalam, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa kuli mulai meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena haru menyaksikan keajaiban di depan mata mereka. Janggar menatap tangan kasarnya, lalu mengangguk dengan air mata berlinang. Aku akan bekerja, aku tak akan pergi sebelum jalan ini selesai, katanya dengan suara serak. Ia lalu mengambil sekop yang tergeletak di dekatnya, dan mulai menggali tanah bersama para kuli. Tak ada yang berani menghalangi, bahkan Dedi hanya berdiri memandang dengan senyum penuh makna. Sejak hari itu, Janggar tidak lagi dikenal sebagai preman, melainkan sebagai orang yang menebus dosa dengan kerja keras. Warga perlahan menerima kehadirannya. Ia bekerja dari pagi hingga senja, menambal lubang jalan, memikul batu, tanpa mengeluh. Dan setiap kali Dedi lewat, ia selalu menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena hormat yang lahir dari kesadaran. Di bawah matahari Batu Nunggal, dua dunia yang dulu bertentangan kini menyatu, dunia keadilan dan dunia penyesalan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Janggar kembali ke Batu Nunggal. Desa itu kini berubah menjadi tempat yang damai dan penuh kehidupan. Suara ketukan palu, tawa anak-anak, dan lantunan doa dari warga mewarnai setiap pagi. Jalan yang dulu menjadi saksi ketakutan kini hampir rampung, membentang indah di bawah cahaya matahari. Di sisi jalan, Janggar terlihat bekerja tanpa lelah, wajahnya dipenuhi peluh namun tersenyum tenang, senyum yang tak pernah ia miliki di masa lalunya. Setiap kali warga melihatnya, mereka tidak lagi takut. Mereka justru memberi semangat. Ayo Kang Janggar, sebentar lagi selesai, seru salah satu kuli. Ia membalas dengan anggukan, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu setiap sekop tanah yang ia gali adalah bagian dari penebusan dosa yang tak ternilai. Jalan itu bukan hanya proyek pemerintah, tapi juga jalan pengampunan bagi dirinya. Dedi Mulyadi sering datang meninjau pembangunan, bukan sebagai pejabat yang memerintah, melainkan sebagai sahabat rakyat. Ia berbicara hangat dengan para pekerja, duduk di atas tumpukan batu sambil mendengarkan tawa mereka. Saat menatap Janggar yang bekerja tekun, Dedi hanya tersenyum. Ia tahu, perubahan sejati bukan datang dari hukuman, tapi dari kesadaran dan kesempatan untuk memperbaiki. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga, seluruh warga berkumpul di tepi jalan. Hari itu adalah hari terakhir pengerjaan proyek. Udara terasa hangat, penuh haru dan kebanggaan. Dedi Mulyadi berdiri di tengah warga, sementara di belakangnya, Janggar berdiri dengan pakaian penuh debu namun kepala tegak. Hari ini bukan sekadar peresmian jalan, ujar Dedi dengan suara lantang. Hari ini adalah peresmian hati yang kembali bersih. Jalan ini dibangun dengan kerja keras, air mata, dan keberanian. Jalan ini akan kita sebut jalan keadilan. Sorak-sorai warga menggema, sebagian meneteskan air mata. Spanduk kecil dengan tulisan Jalan Keadilan Batu Nunggal dibentangkan di antara pepohonan. Dedi kemudian menatap Janggar yang berdiri menunduk di belakang barisan pekerja. Ia melangkah mendekat dan menepuk bahunya pelan. Terima kasih sudah memilih berubah, Janggar. Kau sudah membuktikan bahwa setiap orang, seburuk apapun masa lalunya, masih punya kesempatan kedua. Air mata Janggar akhirnya tak terbendung. Ia berlutut di depan Dedi, suaranya parau menahan haru. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Saya tidak layak dihormati seperti ini. Dedi menggeleng pelan. Kau layak dihormati karena kau berani menghadapi dirimu sendiri. Itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, menyadari betapa dalam maknanya. Sore itu, matahari tenggelam di balik bukit Batu Nunggal, memantulkan cahaya kemasan di atas jalan yang baru selesai. Anak-anak berlarian di atas aspal baru, tertawa riang, sementara warga bertepuk tangan. Janggar berdiri di tepi jalan, memandangi hasil kerja tangannya. Ia menatap langit, tersenyum kecil, dan berbisik, akhirnya, aku membangun sesuatu, bukan menghancurkan. Dan sejak hari itu, Jalan Keadilan bukan sekadar nama, tapi simbol perubahan. Sebuah jalan yang menghubungkan bukan hanya antar desa, tapi antara masa lalu dan masa depan, antara dosa dan penebusan, dan di tengahnya, berdirilah Dedi Mulyadi, sosok pemimpin yang membuktikan bahwa keberanian sejati bukanlah melawan dengan kekerasan, melainkan melawan dengan hati.